dalam setiap hati manusia, tidak memandang itu orang Islam atau selain agama Islam, tidak memandang etnis atau agama. Setiap diri manusia itu Allah meletakkan satu lentera. Lentera itu lampu. Dan lampu ini ada yang menyala, ada yang tidak menyala. Lampu yang menyala berarti disebut lampu yang hidup. Lampu yang tidak menyala berarti lampu ini mati. Laksana ruangan tatkala sekakelnya itu tidak di-on-kan, maka lampunya tidak menyala. Kalau tidak menyala, maka tidak akan ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, berarti ruangannya gelap. Ini walaupun anak SD paham. Cuman yang dimaksud ruangan itu adalah hati. Hati. Terus apa yang dimaksud cahaya dan apa yang dimaksud lentera, dan itu datangnya dari mana? Dari mana? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang dimaksud lampu adalah agama. Agama. Yes. Saya ulang, yang dimaksud lampu adalah agama. Yang dimaksud cahaya di sini adalah nur makrifat atau iman. Yang dimaksud ruangan adalah hati. Tatkala lampu ini tidak didatangkan cahaya, otomatis hati kita gelap. Yang dimaksud gelap di sini gelap pada Tuhannya. Tidak tahu. Walaupun Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, miturut umat Islam, Allah tidak nyata. Idza sa'alaka tatkalani, ketika saat bertanya terhadap dirimu Muhammad, siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku, kata Allah. Fa inni qoribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku di mana, maka jawablah, sesungguhnya saya ini sangatlah dekat. Lah, bagi hati yang lenteranya, lampunya tidak menyala, sampai kapanpun tidak akan tahu kalau di depan kita itu Allah, di belakang, di kiri dan di kanan, di atas, di bawah, di dalam, di luar kita, tidak tahu kalau di situ ada Allah. Otomatis, Pak. Oleh sebab banyak umat lampunya hati itu
tidak menyala, maka bukalah dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. Ini menarik. Ayat pertama ini menarik. Ada ayat kalimah yang sak dunya gak paham. Quran. Ada satu kalimah umat seluruh dunia tidak ada yang paham. Kecuali yang tahu artinya itu hanyalah Allah. Surat nomor tadi? Surat Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Coba sampean buka ning tafsir napa mawon. Jawabane mek ngeten. Al muraduhu, arti yang tahu tentang itu illa billah, illallah, kecuali Allah, hanya itu. Al muradu bihi illallah. Sampai pada si tafsir napa mawon sing terkenal, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mundir, tafsir Munir, semua itu berkata itu. Karena apa? Karena ini salah satu ayat yang bersifatkan al-mutasabbihah. Ayat al-mutasabbihah itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 7. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ayat yang bersifatkan mutasyabihat itu yang tahu takwilannya artinya hanya Allah. Kecuali ayat muhakamah ikut jelas. Barang siapa yang mengikuti ayat-ayat yang bersifatkan mutasyabihat dan keakuannya masih ada, akuannya makhluk, maka sesatlah dia. Pun sebelum kami urai ini, saya mohon maaf barangkali banyak ulama yang menengarai saya mengada-ngada. Ndak. Karena yang tahu itu Allah. Cuman saya mencoba untuk memahamkan tentang ini. Alif, di situ ada huruf alif dan huruf lam dan huruf ra. Alif, lam, ra. Kalau digabung berarti alif, lam, ra. Ngeten nggih? Kalau jenengan ingin tahu maknanya, alif itu adalah ismudzat. Nama Allah. Nama Tuhan. Alif, isim. Tapi yang dimaksud di sini makna itu di dalam. Berarti di dalam nama itu siapa? Ini Pak. Inilah. Orang Islam mengatakan innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah. Tapi bukan nama lo ya. Tulisannya memang nama. Tulisannya nama. Tapi yang dimaksud al-mutasabbihah ini takwilannya adalah ismudzat, adalah wujudnya Allah.
satu. Terus lam, al-latif, sifatnya Allah, al-latif, halus. Katanya angin ini halus, masih lebih halus lagi. Katanya air itu halus, lebih halus lagi. Al-latif, halus. Berarti antara yang disifati dengan di dalamnya isim sama. Maksud takwil di sini bukan nama, bukan sifat. Orang Jawa mengatakan urip atau hidup. Sifatnya hidup, sifatnya Allah al-latif, halus. Saking halusnya basariyah kita tidak bisa melihat, nggak bisa. Katanya angin ini halus, masih halus lagi. Jadi maksudnya bukan lamnya, tapi maksudnya bukan lam atau bukan sifat, tapi di dalamnya. Ar-Rauf, sang penolong. Sifatnya Allah itu adalah penolong. Manusia sak jagat iki, kalau tidak ditolong Allah lewat Rahman-Nya, kita tidak akan bisa makan, kita tidak akan bisa melihat, mendengar, berucap, atau bergerak. Dan bukan rohnya yang dimaksud, bukan sifatnya penolong yang dimaksud, tapi subjeknya, isim fa'ilnya, sang pelaku. Berarti hidup. Jadi alif lam ro itu mencakup seluruh ayat-ayat yang ada di dalam muhakkamah, mulai ayat 1 sampai ayat habisnya surat Ibrahim itu ngelumpuk itu kumpul jadi satu di dalam alif lam ro. Nah itu loh Pak, ada di dalam diri jenengan. Huruf hijaiyah alif sampai ya itu ada di dalam diri jenengan. Ini saya bahas 1 bulan 1 kali tentang huruf hijaiyah. Pas Jum'ah kedua, 1 bulan Jum'ah kedua. Pas tepatnya saya jatuh rutinnya di Jember. Nanti saya urai langsung dalam satu kepahaman, satu waktu, alif sampai ya. Dalam tubuh jenengan, ada di diri jenengan sebetulnya. Bon. Termasuk isi di dalam alif lam ro adalah iku kitabun. Kitab. Sing dimaksud kitab adalah ajaran. Mulai dari kitab Al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, sebetulnya itu sama. Inti maksud daripada wahyu Allah itu sama. Oleh enggak sama, diotak-atik, digantakan, ganti ambek tangan-tangan koncone setan. Bukan persoalannya Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab yang sebelumnya itu. Kitab yang sebelumnya belum sempurna, sempurna Pak. Oleh karena didatangkan Al-Quran, maka
asbabun nuzuli karena kitab Injil, kitab Taurat, kitab Jabur. Mohon maaf, nggih, mpun sampak tersinggung jenengan karena telah dikotori oleh tangan-tangan koncone setan. Sehingga ayat per ayat makhlus syahidnya atau substansinya dibengkokkan. Gak usah jauh-jauh Pak, sudah sejak dulu ada gerakan bagaimana Quran ini diubah. Maksudnya yang diubah adalah maksudnya. Otomatis kalimahnya juga nanti diplesetkan. Nah, sedangkan al-mutasabbihah ini adalah Allah jaga. Sering kami utarakan Al-Qur'anul Qadim. Ini enggak ada yang bisa merubah. Enggak ada yang bisa merubah niki karena terjaga oleh Allah sendiri. Iku kitabun kitab anzalnahu kang nurunake sapa ingsun Allahu ing kitab ilaika maring sira Muhammad. Maksudnya ini, kitab itu adalah firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan di dalam hati sampeyan yang sifatnya adalah melepaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Itu loh maksudnya kitab dari sisi alif lam ra. Dari sisi al-mutasabbihat, dari sisi hakikat untuk menuju makrifat. Ini ajaran yang sudah kuturunkan padamu Muhammad, yaitu ajaran yang membebaskan hati umat manusia dari belenggu hawa nafsu. Kalau boleh saya katakan dinul haq atau dinut tauhid. Litukhrija, tujuannya ajaran ini dijatuhkan atau diturunkan di dalam hati jenengan, litukhrija krono arai ngetokake annasa ing menusa minal dzulumat dari hati yang gelap ila nur menuju hati yang terang benderang. Dulu sudah saya sampaikan, hati yang lampunya itu menyala hanyalah hati yang digendaki oleh Allah. Hati yang digendaki oleh Allah prosesnya adalah kitabun anzalnahu ilaika. Hati yang menerima ajaran dinut tauhid. Agama apapun panjenengan, tatkala hatimu menerima wahyu dari Tuhan, ya, isinya wahyu itu adalah Anda ruhaniyah iku yakfur bitauhid, diperintahkan ruhaniyah ini untuk meninggalkan selain Tuhan dalam konteks iman di setiap aspek apapun. Satu contoh, jenengan tumindak datang pergi dari rumah masing-masing ke tempat sini. Hati sampean itu diperintahkan Allah untuk tinggalkan iman, yang iman ini merasa meyakini bisanya datang karena kita sendiri, karena sepeda, karena mobil, karena pokoknya karena kita. Itu disuruh ninggalkan iman seperti itu. Setelah itu wa yu'min billah, diperintahkan untuk beriman
bisanya datang sampai di sini hanya karena Allah. Yang Allah ada pada diri Anda, karena Allah itulah maka Allah bertajali terhadap Anda sehingga Anda bisa datang sampai ke sini. Bahasa surat Al-Isra itu gini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dialah Tuhan Kang Maha Suci yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Lah, jenengan harus beriman di situ. Lah, inilah isinya kitab. Isinya kitab itu cuman satu, Pak. Mengajak hati jenengan, ruh untuk menghadap dan beriman pada Tuhan, bukan pada yang lain. Makanya Allah dalam satu ayat dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali tak kongkon nyembah, tak kongkon iman, tak kongkon madep. Hanya itu. Urusan kita kerja lah jasad, Pak. Urusan kita itu makan jasad. Urusan kita menikmati kesenangan dunia itu jasad. Ruh atau hati kita harus menghadap, bersaksi, beriman, semua itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bila mana ini sudah Anda terima, maka inilah salah satu hamba yang dikehendaki oleh Allah. Otomatis Allah juga akan membimbing hati jenengan bagaimana caranya mempraktekkan isi di dalam kitab itu. Pasti jenengan dipahamkan, Pak. Akhirnya muncullah keterangan dzikir rasa. Lagi muncullah keterangan la ilaha illa anta yang disebut adzikru bisiril asror. Akhirnya muncul rasa atau iman. Wis, iki diasah, dipraktekke. Dzikir su'aul basyirah, dzikir rasa, dzikir iman ini dipraktekke di segala sudut aktivitas yang berlaku dalam diri Anda masing-masing. Apa tadi? Illa liya'budun. Hanya menghadap terhadap Allah. Sekalipun jasad sampean iku kerja, apapun bentuk kerjaan Anda, hati tetap diperintahkan menghadap. Kalau Nabi Ibrahim caranya menghadap, inni wajjahtu wajhiya. Ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Dengan hanifan, dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah, Pak. Kadang jenengan lupa gak menghadap, kadang yo ingat menghadap. Gak apa-apa, itu proses Anda. Yang jelas miturut surat An-Nur ayat 35, hamba yang digendaki termasuk tandanya adalah hamba ketika kitab itu disampaikan terhadap hati jenengan, wahyu yang disampaikan terhadap diri jenengan, hati ini bisa menerima. Sebab mohon maaf, wahyu ini siapa Anda, apapun agama Anda, tanpa terkecuali, kalau mau menerima, pasti, buatan insya Allah, pasti hatimu akan damai. Hatimu akan damai.
Walaupun secara fisik kita itu dalam kondisi kolab. Ekonomi jari wong Jawa rok-rok asem. Tahu rok-rok asem, Pak? Sekarang bisa kerja, besok nggak bisa kerja. Kadang kerja ya gitu, gaji kita ditipu, mandor. Rok-rok asem. Sedangkan anak istri kita menunggu. Ya kalau PNS mati pun masih digaji. Lalu pensiunan. Allah ya karim. Bon. Siapapun yang mau menerima hatinya dengan kitab ini dan mengamalkan isi daripada kitab, pasti hati jenengan tatmainnul qulub, anteng. Artinya gak mudah khawatir, gak mudah gelisah, gak mudah goncang. Melihat sampai di mana volume zikir jenengan kali kula itu. Lah, ngunu mau terjadi, apa ngunu mau terjadi? Dan semua itu terjadi mulai dari menerima kitab, mengamalkan, yang tujuannya adalah untuk menjadikan lampu Anda menyala. Semua itu terjadi biizni rabbihim, semata-mata dapat izin dari Tuhanmu sekalian. Semata-mata itu atas dasar izinnya Allah. Air diizini Allah akhirnya bisa menghilangkan rasa haus. Rasulullah Muhammad diizinkan Allah akhirnya bisa menyampaikan, memberikan syafaat. Jenengan diizinkan Allah akhirnya bisa sampai ke sini. Sama. Hati bisa menerima, bisa mengamalkan dengan istiqomah. Isinya kitab itu, semua itu karena izin dari Allah. Mengapa demikian? Supaya Anda tidak mudah ngakoni keakuan kita yang bisa. Paham Pak G? Nah, Allah mengizinkan hal itu dalam rangka ila siratil aziz al-hamid, supaya Anda itu berjalan menuju dan bertemu Allah. Sifatnya Al-Aziz, yang perkasa, Al-Hamid, yang terpuji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang jenengan wis paham isine kitab. Sampean wis paham, tur ya wis merasakan wahyu Allah itu jatuh di dalam hati jenengan. Langkah selanjutnya sekarang adalah bagaimana cara Anda untuk mengamalkannya di setiap saat dan waktu. Tadi saya katakan, inti wahyu Allah adalah yakfur bittaghuti wa yu'min billah, membersihkan iman-iman yang ada di dalam hati kita selama berpuluhan tahun, yang iman selain daripada iki Pak. Sampeyan tinggal mriki. Iman yang selain ini. Kula mboten saged nyebut lho ya. Mboten saged, saya tidak bisa menyebut. Bukan udara lho ya. Bukan oksigen, bukan. Orang Islam menyebut Allah. Orang Nasrani menyebut Allah. Wong Jawa nyebut Gusti Allah. Wong Jawa dulu Gusti Allah lah. Sekarang wong Hindu nyebut apa? Terserah. Pokoknya ini. Inilah inti daripada wahyu tersebut.
Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, inti semua wahyuku itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Tak gedekne rek aku rek. Iki bahasa Indonesia, bahasa Qur'ane ana. Jenengan wis senior-senior ya. Lah di dalam diri manusia itu ananya ada dua macam. Ini kalau sudah berlaku wahyu itu, ya dah. Sebelum dan sesudahnya, artinya aku itu ada dua. Satu, dalam diri manusia itu ada aku taholli, aku tajalli. Apa aku taholli itu? Inilah yang disebut nafsu, Pak. Nafsu artinya kan diri, Pak. Diri sama dengan aku. Taholli itu di dalam hati kita masih beriman kalau aku makhluk inilah yang ngaji. Aku makhluk inilah yang punya. Aku makhluk inilah yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Aku makhluk. Inilah namanya nafsu. Sesungguhnya. Satu. Yang kedua, ada hati seseorang itu sama aku. Tapi tidak aku makhluk, tapi aku Allah. Lah, untuk sampai di sini prosesnya adalah pertama menerima wahyu dulu. Isinya wahyu yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Wa qala aidan anibudullaha wajtanibut taghut. Artinya wahyu itu akan mendidik dan memahamkan terhadap hati kita untuk meninggalkan iman-iman selain Allah. Untuk meninggalkan iman-iman keakuan diri hamba makhluk ini yang segala-galanya. Ini inti daripada kitab itu. Kalau ini sudah dipaham, maka dipahamkan yang kedua adalah keakuannya Allah. Setelah kita itu meninggalkan akunya hamba, maka dengan sendirinya muncul akunya Allah. Orang yang tidak paham ajaran Siti Jenar mesti menuduh Siti Jenar itu sesat. Bisa. Mengapa demikian? Karena tidak diproses. Mulai ilmu, amal, istiqomah, akhirnya umat ini bingung. Lah ini. Makanya saya hadir, saya proses mulai ilmu dulu. Isinya kitab, wahyu itu bisa dikatakan ilmu. Mengapa dikatakan ilmu? Karena masih dalam tahapan belajar. Ini akhirnya di dalam agama Islam disebut dinut tauhid. Intine dinut tauhid, isine wahyu kitab adalah jenengan ini harus tinggalkan iman selain Allah. Ya makhluk-makhluk, aku nih makhluk tadi. Dengan cara bagaimana Anda dikongkon amal dengan istiqomah, yaitu yang kami sebut sering kholwat atau zikir sirul asror. Pun iki inti. Ana dijawabane tutuk mulai nisar ya sesuk Ramadan kanggo pemula-pemula ya. Jenengan wis senior ya wis langsung intine masalah kita sudah tua-tua. Tua ini ya parane mau mati lah gitu loh. Umum niku. Bon. Oleh sebab itu untuk menyalakan lampu di dalam hati kita
untuk mendatangkan cahaya makrifat di dalam diri kita, wajib jenengan kalih kula tidak hanya menerima wahyu itu, akan tetapi mengamalkan. Berarti jenengan harus berzikir sirul asrar di setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan dalam diri kita masing-masing. Silahkan yang agama Islam dengan menyebut Allah, silahkan yang agama yang lain menyebut nama yang tidak sama, silahkan. Yang terpenting adalah sirul asrornya ini. Siapapun panjenengan, tatkala sudah berjalan zikir rasa ini, aku yakin hatimu akan damai. Gak mudah khawatir dengan kondisi apapun, gak mudah jenengan gelisah dengan kondisi apapun yang dihadapkan Tuhan terhadap kita. Karena apa? Cahaya ma'rifatmu itu sudah menyala, otomatis miturut ayat ini minadz-dzulumati ilan nur, meninggalkan kegelapan, berarti iman aku makhluk mau hilang, ilan nur, menuju terang benderang, berarti akunya Allah. Sehingga inti wahyu Rasulullah yang dikasihkan Allah terakhir adalah fa'budun, ajaan umatmu untuk menyembah aku. Artinya apa? Umatmu ajaan bagaimana cara untuk memunculkan iman di dalam dirinya itu akunya Allah. Tapi gak usah dikeluarkan secara lisan loh Pak ya. Di segala hal tempat jangan. Nanti akan menjadi bingung-bingung orang yang selama ini bingung. Ya. Masa sih? Aku Allah rokokan, mosok ngoten nak mboten toh? Lah mboten toh? Aja nanti geger. Cukup dalam hati aja iman itu. Pun. Lah semua itu terjadi mulai wahyu dikehendaki dalam hati seseorang yang dikehendaki dan mengamalkan, mempraktekkan, tujuannya adalah untuk mengeluarkan hati yang gelap menuju hati yang terang benderang. Dalam rangka itu untuk bertemu Allah, semua itu atas dasar biizni rabbihim, karena dapat izin dari Allah. Walaupun sudah dapat izin dari Allah, tapi jenengan tidak boleh mengimani bahwasanya jenengan isok piyambak, makhluke piyambak, enggak. Walaupun Rasulullah dikasih izin Allah untuk membawa syafaat, bukan berarti Muhammad itu bisa mensafaati umat dengan dirinya sendiri. Enggak. Sepanjang Muhammad ini makhluk, sepanjang apapun tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Al-Maidah 76-79 Allah katakan, Rasulullah diperintahkan nyampeake hal ini. Mengapa kamu kok yusik tetep baik imanmu akunya makhluk yang segala-galanya? Mengapa kau tetap masih menyembah selain Allah? Bahasa ini ngono. Padahal selain Allah itu lakum malakum darrawala naf'an, tidak bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, nggak bisa. Selama dikatakan makhluk, selama ini nggak ada potensi untuk bisa menolong dan memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, nggak bisa. Artinya segala hal apa datangnya mudarat atau manfaat itu hanya datangnya dari Allah. Iman harus ada di situ. Jadi wahyu itu yang ku maksud wahyu secara hakikat itu jatuhnya di hati jenengan. Nek bahasa lesan saya iki syariate mawon.
Allah ngizini saya untuk menyampaikan wahyu ini. Aslinya jatuhnya pada hati sampean piyambak. Makanya di situ ada dua kelompok. Pertama kelompok minoritas, mereka adalah wa minhum man hadallah. Satu kelompok minoritas itu menerima hidayah Allah. Tapi yang satu wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, bersikukuh mayoritas itu menolak. Dan ini mulai zaman Rasul siapapun, Pak, sampai Kanjeng Nabi. Tetap minoritas itu yang menerima hidayah, mayoritas yang menolak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sampai Allah bersabda dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Gak mau bertemu Allah. Karena apa? Karena kadung seneng hatinya bertemu dengan kesenangan kehidupan dunia. Padahal itu jatuhnya di jasmani. Lah mengapa rohani ikut-ikut? Persoalannya karena hanya ini, Pak. Mereka menolak itu karena itu tadi. Hanya memikirkan tentang kenikmatan kehidupan dunia. Tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, tentang ruhaniyah pertemuan terhadap Allah tidak dipikirkan. Sehingga sing sugih tambah sugih, ngaten. Sing duweni jabatan terus pengin tambah ningkat. Mari dadi kades, pengin dadi bupati. Mari dadi bupati, pengin dadi gubernur. Mari dadi gubernur, dadi presiden. Wis, engko nek wis ana kuno, kalau sudah ada di situ, hati ini berkata nafsu, nek iso dadi ya terus sampai bongko. Ngaten. Nek iso. Loh hati loh, Pak. Siapapun kita manusiawiah. Pengennya tahu terus. Tapi di sela-sela ketika kita menjabat, apa yang dia khawatirkan? Jatuh. Ini. Entah jatuh iku di demo, entah jatuh iku ketangkep karena korupsi, mohon maaf, entah jatuh iku isdet. Gak iso tenang, Pak. Karena hati belum kenal dan bertemu Tuhannya. Wis, ada di situ. Oleh sebab itu, satu ayat lagi Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ketika beraktivitas apapun, termasuk sholat, ini disebut orang mukmin, dia bertemu Allah. Akhirnya disebut khosyi'un, itulah bertemu. Padahal dengan waktu makan ya bisa bertemu, waktu minum, waktu kerja, waktu apapun bisa bertemu. Karena Allah tidak jauh, gak hanya lewat sholat 5 waktu aja, tetapi seluruh aktivitas bernilai menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan ayat ini adalah wahyu kalau sudah turun di dalam hati jenengan, tandanya Anda menerima inti daripada wahyu, harus tinggalkan iman selain iki. Selain apa? Selain akunya Allah, termasuk akunya diri kita, makhluk, akunya diri makhluk yang lainnya, tinggalkan. Muncul dengan sendirinya akunya Allah. Itulah gelap menuju terang dengan cara asah terus zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu inti daripada wahyu yang sudah jenengan terima. Walaupun jenengan tidak paham tentang masalah
ilmu tauhid yang tidak bisa dibatasi. Intinya aja PMP, pendidikan moral Pancasila. Kepanjangan PMP adalah pendidikan moral Pancasila. Sampai paham PMP, wis gak usah pendidikan moral Pancasila, gak apa-apa. Inti menyembah pada Allah jenengan paham lewat sirul asrar, walaupun yang lainnya wahyu-wahyu makola-makola sing lembut-lembut yang kita tidak paham. Mohon maaf, pertimbangan umur, langsung aja jenengan trapno dzikir sirul asrar. Masalahnya kita masyarakat ini jarang yang bisa baca Quran, jarang yang bisa ngerti hukum, ya kasawen. Langsung aja apa aktivitas yang terjadi pada diri jenengan setiap saat dan waktu, tolong hatimu harus beriman hanya Allah lah yang berhak melakukan semuanya, bukan makhluk. Lah kelihatannya seperti makhluk, itu sebetulnya Allah bertajali, Allah mengizini ada di dalam dirimu sehingga seakan-akan dirimu bisa kerja, bisa gini dan gitu. Itu sebetulnya